kakak yang ibu yang ngerekam ya Bu. Ikut rekam juga. Detri aja lah rekam deh, kakak payah. Atau apa bahasa katanya Ibu mau apa kakak? Karena Bu Febri udah ngerekam, Tri nggak bisa ngerekam lagi Bu. Ibu Febri aja dia nggak mau. Ada yuk. Ayo, udah mulai. Adik dulu ya. Oke. Assalamualaikum Bu Dian. Bu Dian. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik Bu Dian. Bu Dian sehat? Bu Dian. Agak kurang baik, Bu. Iya. Loh, ada apa ya Bu? Tapi kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Dian terlihat murung, tidak secerah biasanya. Itu dia, Bu. Apa Bu sih ada waktu kosong hari ini? Waktu kosong. Kebetulan Bu Dian, hari ini jadwal saya kosong. Jadi ada waktu senggang untuk hari ini. Kalau Bu Tri ada waktu kosong, saya mau curhat, Bu. Kebetulan anak-anak juga masih belajar matematika. Jadi saya punya waktu 3 jam ke depan. Oh, tidak apa-apa, Bu. Silakan. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di perpustakaan aja? Lebih tenang. Kebetulan ke perpustakaan lagi kosong, Bu Dian. Wah, ide bagus tuh, Bu. Yuk kita ke perpustakaan aja ngobrolnya, Bu. Iya, Bu Dian. Jadi, apa nih, Bu Dian, yang bisa saya bantu? Begini, Bu Tri. Saya itu bingung ya, mulai dari mana. Coba Bu Dian ceritain. Apa yang Ibu Dian rasakan saat ini? Saya itu bingung, Bu Tri, karena minggu depan waktunya penilaian akhir semester. Akan tetapi ada satu siswa saya yang jarang masuk ke sekolah, Bu Tri. Oh, begitu. Lalu bagaimana Bu Dian? Coba cerita lebih lengkap lagi Bu Dian. Saya khawatir, Bu, dia ketinggalan pelajaran. Jadi kalau menurut Bu Dian, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin curhat sama Bu Tri untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya ini, Bu. Iya, baik Bu Dian. Semoga pertemuan ini dapat menemukan solusi masalah Bu Dian ya. Ya, Bu Tri. Terus terang, Bu Tri, saya kepikiran terus sama siswa saya yang jarang masuk sekolah ini. Oh, begitu. Kalau seperti itu, apa hambatan Bu Dian untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini, Bu Tri. Siswa saya ini selalu disuruh di rumah karena dia mempunyai adik yang masih balita. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah, Bu Tri. Oh, begitu. Jadi, bagaimana menurut pendapat Bu Dian? Saya sudah pernah berkunjung ke rumahnya, Bu Tri. Dan saya lihat kondisinya memang siswa saya itu memang sangat dibutuhkan untuk merawat adiknya tersebut, Bu Tri. Oh, begitu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bu Dian mengatasi masalah tersebut, Bu Dian? Saya akan menemui orang tuanya lagi, Bu, untuk mencoba membicarakan hal ini. Kalau bisa, murid itu masuk setiap hari. Walaupun dia nanti membawa adiknya ke sekolah, itu tidak menjadi masalah bagi saya, Bu Tri. Oh, berarti memang bisa murid tersebut membawa adiknya ke sekolah, bukannya malah mengganggu. Menurut saya bisa, Bu. Nanti
justru teman-temannya itu yang akan membantu menjaga adiknya itu. Wah, kalau seperti itu bagus sekali Bu Dian. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Dian lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya Bu Tri, saya akan menemui orang tuanya kembali dan saya akan memberikan Siapa saja yang Bu Dian libatkan dalam mewujudkan tujuan ini, Bu Dian? Saya akan melibatkan siswa kelas 7 dan bekerja sama dengan orang tua. Bagus sekali Bu Dian. Memang harus seperti itu sih. Sepertinya Bu Dian sudah menemukan solusi supaya murid Ibu tidak ketinggalan pelajaran ya Bu Dian ya? Ya Bu Tri, terima kasih ya Bu Tri sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Baik, Bu Dian ini memang terbaik. Semangat ya Bu Dian. Bu Dian pasti bisa menghadapi masalah ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Bu Tri. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya untuk mendengar curhat saya. Assalamualaikum. Tidak masalah, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat siang Bu Tri. Ada yang bisa saya bantu? Kelihatannya Ibu gelisah sekali. Iya nih Bu Dian, kelihatan ya kalau saya lagi gelisah ya Bu Dian ya. Wah, kelihatan banget Bu Tri. Apalagi Bu Tri sampai mengajak ngobrol berduaan begini. Sebenarnya tidak ada masalah yang berat Bu Dian. Cuman saya butuh teman untuk curhat dan di coaching ini mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas Bu Dian. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan nantinya ya Bu. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu Tri dapat? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran saya dan memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan. Begitu Bu Dian. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif agar murid Ibu bisa fokus dan memahami materi pelajaran yang Ibu ajarkan. Begitu ya Bu? Iya, benar sekali Bu Dian. Emang itu harapan saya Bu Dian. Seperti apa sekarang kondisinya Bu? Begini Bu Dian, pada saat saya melakukan pembelajaran dengan sistem ceramah dan menggunakan media PTT terkait materi pembelajaran, murid di kelas saya itu kurang memperhatikan. Mereka kurang fokus pada saat saya menyampaikan materi. Dan yang mengkhawatirkan saya itu nilai mereka itu rendah, Bu Dian. Dan saya pas hasil saya menganalisis post-test memang banyak nilai-nilai itu kurang, Bu Dian. Masih rendah. Oh gitu ya Bu. Coba Ibu Tri pikirkan, apa yang bisa membuat hal itu bisa terjadi? Ya, mungkin murid saya bosan dengan metode pembelajaran yang saya gunakan, Bu Dian. Bisa jadi itu Bu. Nah, coba Ibu pikirkan apa yang harus Ibu lakukan untuk menyikapi dan mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tersebut. Mungkin saya akan mencoba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin menggunakan game sesuai dengan karakteristik murid di kelas, dan di sini juga saya akan fokus membangkitkan semangat mereka dulu ya Bu Dian ya. Ya benar Bu Tri, sangat penting bagi kita untuk menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid yang berbeda-beda. Dan Ibu juga harus membangkitkan dan menciptakan fokus siswa terlebih dahulu dalam pembelajaran. Begitu Bu Tri.
Benar Bu Dian, terima kasih banyak ya. Jadi saya harus memperbaikinya untuk pembelajaran saya ke depannya nih Bu Dian. Ya, dari apa yang Ibu Tri sampaikan tadi, apa rencana Bu Tri ke depannya, Bu? Kemungkinan saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh, seperti mindfulness untuk menciptakan fokus pada murid. Di samping itu, saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, seperti game sesuai dengan karakteristik murid tersebut, Bu Dian. Apa strategi untuk itu, Bu? Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberi kuis singkat kepada murid Bu Dian terkait materi ajar. Setelah itu, saya akan menciptakan fokus murid saya akan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumen. Dan saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan media yang mungkin sebagian besar murid saya mempunyai gaya bahasa visual, gaya belajar visual, ada audio visual dan kinestetik. Untuk visual saya bisa menggunakan gambar, dan untuk audio visual saya bisa menggunakan video pembelajaran, dan yang kinestetik dengan permainan atau menyusun puzzle begitu Bu Dian. Oh, begitu ya Bu Tri. Ada hal lain nggak yang perlu Ibu lakukan selanjutnya? Di samping itu akan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktik kesadaran penuh, menggunakan media yang bervariasi, dan mungkin memperbanyak ice breaking mungkin Bu Dian ya, agar lebih membangkitkan semangat anak-anak. Oh, begitu Bu. Apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut ke depannya, Bu Tri? Untuk kriteria tertentu saja murid saya menjadi lebih fokus ya Bu Dian, dan mereka lebih senang mengikuti pelajaran saya, serta murid saya lebih memahami materi pembelajaran yang saya gunakan, tujuan pembelajaran yang dapat tercapai, serta nilai-nilai anak murid saya akan lebih tinggi begitu Bu Dian. Oh, strategi yang Bu Tri lakukan itu sudah tepat sekali, Bu. Saya setuju sekali dengan ide Ibu Tri. Jadi, apa yang dilakukan Ibu setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu Tri? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya dapat segera saya terapkan, Bu Dian. Baik. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Ibu? Sepertinya target saya 1 minggu, Bu Dian. Baik, sekarang biar kita tahu dalam jangka 1 minggu itu sudah ada progresnya gimana nih Bu, gimana caranya nanti? Mungkin bagaimana nanti kita lain waktu kita ngobrol lagi. Saya akan update hasil dari coaching kita kali ini, Bu. Bisa, Bu? Setuju Bu, setuju Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa menjaga komitmen Ibu tersebut, Bu? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran ini, Bu. Wah, luar biasa sekali ya ide Ibu Tri ini mau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul Bu Dian. Nah, Bu Tri, ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita kali ini, Bu? Setelah saya ngobrol sama Bu Dian nih, alhamdulillah saya ada pencerahan Bu, dan mendapatkan ide untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif serta menyenangkan di kelas saya. Saya juga mendapat ide untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan teknik stop Bu Dian dengan iringan musik instrumen. Kemudian saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik, senang belajar, dan memahami pembelajaran Bu Dian. Wah, keren Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu atas diskusi kita hari ini. Iya Bu, terima kasih sekali ya Bu udah mau mendengarkan diskusi curhatan kali ini ya Bu. Ya Bu Tri, sama-sama ya Bu. Ya. Bu Febri. Langsung stop aja Kak.